Hola, salam Just Tip. Ya hari ini gue bakal bikin review tentang Kroenke Cup dan sedikit pembahasan kampus Liga minggu lalu. Ya, hari ini udah hari Rabu, jadi gue baru bikin. Gue nggak akan minta maaf, ya. Gue bikin video buat gue juga. Jadi kalian kalau nungguin ya udah tungguin aja sampai semaput. Oke, langsung aja kita bahas ya sedikit aja lah dari kampus Liga minggu lalu. Lawannya gak tahu apa itu ya, lupa, udah nggak jelas, udah nggak penting juga lawannya. Hannover kalah 4-2. Ya bagus lah, ada perkembangannya, berhasil mencetak 2 gol dan sempat imbang juga, sempat 2-2 dulu, kemudian baru dibalas 2 gol lagi oleh musuhnya. Ya itu menurut gue salah satu langkah positif ya untuk perkembangan tim ini. Jadi ya we'll see lah gimana kampus Liga yang minggu ini, besok ya gimana mainnya mereka. Ya lanjut kita ke Kroenke Cup. Nah ini yang menarik. Hannover ya seperti kita tahu semua, Hannover gak lolos di peringkat ketiga. Yang lolos cuma 2, Garuda Belanda ya nggak ada kejutan sama sekali. Dan di peringkat kedua ada Wismar. Ya mirip-mirip lah sama prediksi gue minggu lalu. Yang lolos gue rasa juga emang suwe aja Hanunya. Pertandingan pertama itu lawan Bremen, Hannover menang 4-1. Cuma kebobolan 1 gol dulu. Terus Kindi kartu merah juga karena atau ya apa bisa dibilang blunder mungkin, atau desisi yang kurang tepat, tapi ya kartu merah happen dan it happens lah, nggak ada excuse gue. Jadi ya udah, kejebolan 1 terus dibalas 4 sama siapa, Pasha kalau nggak salah, apa ada Aldebaran juga golin, terus ada Sergio. 4-1 ya udah, terima, kita menang. Oke, cuma kiper cuma 1 dan kena scoring. Pertandingan selanjutnya nggak boleh main. Dan oh ya, sempat juga main 4 orang selama 2 menit, tapi gue rasa nggak terlalu penting lah, bisa-bisa aja. Bremen kualitasnya semua juga tahu seberapa, paling jago juga nggak tahu. Yang kita tahu ya si pemimpin tim debat itulah, si Rafif itu doang. Yang lain si siapa, Sansoen temennya Kindi itu oke, tapi lainnya juga nggak tahu gimana peta persebaran skillnya. Lanjutlah match 2 lawan Wismar, kalah 4-1. Ya gua rasa ini faktor luck aja ya, Wismar menang. DP itu 2 gol, terus 1 dari Hanu nggak tahu siapa, 2 lagi juga dari Wismar nggak tahu siapa. Ya emang seperti gue bilang, suwe aja, kiper nggak ada, terus harus tetap main. Ya udah, kipernya ganti-gantian, siapa itu, Alvin apa Mouse dan lain-lain lah, nggak tahu siapa lagi. Dan 2 gol itu menurut apa ya, menurut informan orang dalam lah, itu pun harusnya saveable, nggak sepatutnya kebobolan. Tapi ya ya udah, it happens juga lah, emang kartu merah, kena scoring, nggak ada kiper, jadi ya udah 4-1 pun ya menurut gue ini hasil yang ya, kalau menurutku kalau ada kiper mungkin jalan pertandingan bisa berbeda ya, cuma mau gimana lagi. Terus di pertandingan ketiga itu melawan Den Haag, dan sesuai prediksi gue juga ya, Hannover menang 5-1, 5 gol dibalas 1. Ya kualitas Den Haag ya kita kan nggak tahu ya seberapa bagus kualitasnya Den Haag ini. Ya baru kelihatan sekarang setelah mainnya. Sesuai prediksi gue juga lah, kualitasnya segitu-segitu doang ternyata. Katro juga mainnya juga nggak tahu ya, tapi kayak menurut informan gue yang ada di TKP san, teman-teman gue orang Utrecht, ya Hannover mainnya rada-rada apa ya, nganggep enteng bisa dibilang, mainnya terlalu santai di babak pertama. Terus kebobolan duluan apa, nah benar, kebobolan duluan di babak 2 baru digas gaspol, gol 5. Ya udah, kualitas Den Haag juga
Ya segitulah. Dan pertandingan terakhir, nah ini yang menurut gue suatu kejutan ya, lawan Garuda Belanda. Hannover kalah 1-2 apa 1-3 itu. Oh, 1-2. Dan Hannover pun mencetak gol duluan di babak pertama. Ya, jadi babak kedua ya dibalas dua si Vreken itu. Ya, lu semua tahu lah Vreken siapa, legenda Sportfest, udah 20 tahun kali dia berlaga di Sportfest. Ya mentalnya pun udah oke banget, skillnya pun oke banget. Kualitas main Eropa, di babak pertama dia nggak main. Ya mungkin gua rasa Belanda pun bermain santai lah, orang udah pasti lolos. Cuma ya pertandingan harga diri aja lah kalau bisa gue bilang. Masa Belanda yang sebegitu hebatnya harus kalah sama tim kroco kayak Hannover begini. Walaupun ya gue rasa Hannover juga layak lolos lah kalau timnya kayak begini. Jadi di babak pertama itu si Vreken ini ya nyantai aja dia di pinggir lapangan, udah pakai sneakers apa Air Max coba gimana itu. Babak kedua langsung ganti baju lagi, main lagi, langsung ada 2 gol dari Belanda. Dan ya ini menurut gue kejutan ya. Ya prediksi gue ya mungkin nggak gue bilang atau gimana, tapi menurut gue bakal kalah 5-0 lah ya Hannover ini minim. Ternyata ya bisa cuma kalah 1-2 kan luar biasa. Ya bagus lah, tapi emang tetap suwe aja menurut gua nggak lolos akhirnya, karena di pertandingan terakhir Wismar menang lawan Den Haag ya. Nggak ada, itulah no surprise lah, emang Den Haag sepatutnya kalah juga sama Wismar. Dan yang terus gua bilang, Hannover ini bukan tim Minsok, ini Hannover ini tim futsal. Udah terus gua bilang dari kapan, sampai mulut gue berbusa pun gue nggak akan bosen bilang ini. Hannover bukan minsok abal-abal itu, emang timnya lebih bagus di futsal kok pakai latihan minsok. Ya gue rasa mungkin memang ya kebutuhan kompetisi aja lah, kebutuhan pasar ya. Gue bingung juga tuh sama penyelenggara Sportfest, emang yang lama-lama kayak itulah, kayak UEFA lah, udah butuhnya uang semua nggak mentingin gimana mainnya, semuanya minsok. Yang dirugikan kan tim-tim kayak Hannover ini jadinya. Ya komunikasi juga ini patut ditandai juga, katanya informan gue Bung Hafiz itu, komunikasi jalan banget terutama lawan Belanda. Katanya semua semangat, semua teriak, koordinasi mantap, ada check in check out atau gimana. Nah ini yang tentu yang kita semua harapkan dari tim Hannover ini. Semua pemain ikut berpartisipasi aktif dalam membangun serangan. Itu harus check in check out, harus rotasi, harus macam-macam dilakukan. Tapi kan ya sebelumnya kan belum kelihatan, bahkan di latihan pun ya nggak ada, sama adalah dikit-dikit, tapi dikit-dikit doang, nggak sampai yang bikin wow begitu. Oh ya patut yang lawan Belanda tadi juga apa ya, bisa dibilang ya suwe tipis-tipis juga lah, karena 2 golnya Belanda, lupa gue bilang tadi 2 golnya Belanda ya hasil dari ketololan wasit gitu di sana. Nggak tahu siapa yang ngewasitin, katanya juga harusnya Hannover itu dilanggar, gol pertama Mus dilanggar harusnya, tapi play on gue nggak ngerti kenapa bisa, padahal udah jatuh terkapar katanya. Cuma jadi Belanda counter cuma lawan 4 orang termasuk kiper, Musnya terkapar nggak tahu di mana, tapi lanjut terus gol. Dan gol kedua si Christopher, si coach main dan cukup solid juga katanya performanya. Yang gue kaget juga ya pas dibilang performanya cukup solid, ternyata ini coach ini bisa main bola juga. Kan dulu kan dia mau jadi midfielder tapi cover area juga cuma lingkaran tengah kick off itu. Jadi ya cukup mengejutkan lah buat gue, terutama buat gue.
ya lanjut tadi sampai, oh ya mungkin kedepannya itu harus dikembangkan lagi lah perkara futsal ini. Kalau bisa latihan rutinnya futsal aja, nggak usah ada minsok itu. Ya minsok lu main kayak gimana, mainnya statis, diem semua. Ya gue nggak tahu lah gimana ntar di kompetisi. Cuma yang gue lihat ya tim ini udah tim futsal, ngapain dirubah-rubah lagi. Udahlah kembanginnya ya dari futsal aja kalau tim ini mau dikembangin. Dan menurut gue ya tim ini main bagus, iya. Tapi untuk diberikan puja-puji dan apa itulah pujian-pujian belum pantas. Ya karena apa? Karena tim ini ya emang ternyata kan sanggup buat lolos dari grup utamanya, grup ini kompetisi futsal. Jadi ya mereka kemarin di Kroons Cup main bagus, tapi gue nggak akan memberikan puja-puji yang berlebih karena gue sendiri juga bilang targetnya juga lolos grup, bahkan semifinal harusnya bisa lah. Ini kan nggak lolos, jadi ya mau suwe atau mau kalah kelas atau kalah skill atau wasitnya katro, ya tetap aja nggak lolos grup. Jadi mungkin ya bisa diperbaiki lah ke depannya. Kan bisa, walaupun nggak ada kiper tuh misalnya, kebobolan 4 ya, kalau lu skor 6 gol ya lu tetap menang. You still win the game. Kan ini kan permainan mudah, permainan simple. Jadi ya oke lah. Kalau misalnya lawan Wismar itu kan ketinggalan seperti tadi gue bilang, untuk bobolan 4 golin 6 ya menang. Lawan Belanda gitu bobolan 2 golin 3 ya menang juga, tapi kan nggak sanggup, jadi kalah 2 kali dan menang 2 kali. Dan tim ini golin berapa, 11 gol, 4 gol di pertama, terus ada pas menang 5, 9 tambah 2, total 11 gol. Ini pencapaian yang luar biasa untuk lini serang tim ini. Ya gua rasa patut lah dikasih kredit ya, karena kemarin berapa kompetisi cuma skor berapa itu ya, 3 gol ya udah mentok kali. 2 tahun 3 gol di berapa kompetisi itu. Nah sekarang nih gua rasa strikernya pada marah semua, utamanya Pasha ya. Dia berapa gol tuh, nggak ngitung lah ya, lu tanya sendiri aja lah ke yang main di Kroons Cup, si Pasha ini berapa gol, si Sergio ini berapa gol, terus si siapa lagi berapa gol. Tinggal lu tanya, lu catet lah kalau lu niat mau jadi pundit-punditan juga. Dan oh ya, Sergio ini juga bermain cukup solid ya. Ya emang seperti gua bilang terus lah, ini anak kan potensinya ada. Dan arah perkembangan tim ini pun bagus gua rasa. Jadi ya pantas lah kalau Sergio ini terus ditarik ke tim Hannover, nggak usah ke Dessau, nggak usah kemana-mana. Mudah-mudahan dengan dia tetap berada di tim ini bisa memberikan pengaruh positif lah terhadap rekan-rekan itu, kolega-kolega timnya yang lain. Jadi bisa memberikan performa yang lebih bagus, utamanya di Sportfest selanjutnya. Dan kalau bisa ya targetnya udah nggak cuma lolos grup, nggak cuma semifinal, bahkan target pun harus, gue rasa bisa lah mencapai final. Mungkin 2 Sportfest ke depan ya, Sportfest selanjutnya mungkin semifinal dulu lah, uji coba tim, uji coba ini mainnya apakah tetap konsisten atau ternyata yang main di Kroons Cup ini cuma lagi wangi aja tuh 11 gol ya, kan kita nggak tahu lah gimana kedepannya. Mudah-mudahan gue sih berharap tim ini tetap ya konsisten lah bermainnya seperti ini, karena ini pun yang apa ya, ekspektasi yang diberikan oleh ya penonton setianya. Orang kualitas pemainnya ada semua kok, utamanya pemain futsal banyak sih, siapa itu banyak lah, nggak usah disebut satu-satu. Jadi ya we'll see lah kedepannya gimana. Jadi besok
besok atau ya besok lah, anggap aja gue ngerekamnya tahu hari apa. Ntar nggak tahu naik tayang hari apa juga kan. Gue ngirim ke asisten gue dulu di Jerman sana buat ngedit video ini jadi biar bagus. Kalau bisa malah dikasih subtitle kali ntar sama dia. Ntar diedit nggak tahu berapa lama, ntar naik tayang juga nggak tahu berapa lama. Anggapan ya besok lah gue bilang. Anggapan besok hari Kamis bakal main lagi Kampus Liga. Kita lihat lagi lah gimana performanya. Nanti gue bikin review lagi, tungguin aja kapan tayang. Karena gue bikin video ya sesuka-suka hati gue aja, bikin kapan aja lah. Gue juga sibuk banyak, harus ngisi acara, harus ketemu ini kolega juga, rapat banyak. Oke. Jadi thanks for watching.